biolistrik pada otot. Apa sih biolistrik itu? Biolistrik adalah listrik potensial pada membran sel saraf yang digunakan untuk penghantaran impuls. Penghantaran impuls ini terjadi pada sinapsis dengan menggunakan dua tipe ion, yaitu ion Na+ dan ion K+. Di luar sel, jumlah ion Na+ akan selalu lebih banyak, sehingga ion Na+ dari luar akan masuk ke dalam membran potensial dan membuat impulsnya berjalan. Seperti sel tubuh lainnya, sel saraf dan sel otot memiliki membran potensial yang berkaitan dengan distribusi ion-ion tubuh yang tidak merata dan terjadi perbedaan permeabilitas ion Na+ dan ion K+. Sel saraf dan sel otot mampu mengalami perubahan yang cepat pada satu waktu atau yang disebut eksitasi pada membran potensialnya bila diberi rangsangan sehingga dapat berfungsi sebagai sinyal listrik. Biolistrik pada sinapsis dan neuromuscular junction. Hubungan dari dua sel saraf disebut sinapsis, sedangkan berakhirnya sel saraf pada otot disebut neuromuscular junction atau tautan antara ujung sel saraf dengan sel otot. Pada saat membran potensial mendapat rangsangan, akan terjadi depolarisasi. Sinapsis dan neuromuscular junction ini mampu meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara melompat dari sel yang satu ke sel berikutnya. Mekanismenya sebagai berikut. Depolarisasi akan merangsang zat kimia pada otot untuk bergetar yang menyebabkan kontraksi otot. Selanjutnya, akan terjadi repolarisasi pada sel otot yang menyebabkan otot relaksasi. Neuromuscular junction terletak pada tengah-tengah sel otot. Sel otot akan menerima impuls dari sel saraf yang selanjutnya impuls tersebut akan diteruskan ke ujung kanan dan ujung kiri sel otot. Yang artinya, pada sel otot akan terjadi perubahan potensial yang dinamakan end plate potensial yang membuat sel tersebut dapat menghantarkan impuls. Mekanisme pada neuromuscular junction. Yang pertama yaitu pada saat impuls sampai di ujung sinaps akan bertemu dengan asetilkolin atau ACH yang ada pada synaptic vesicle. Impuls akan mendorong asetilkolin yang ada pada synaptic vesicle agar terjadi eksositosis, yang artinya asetilkolin akan keluar dari potensial membran sel saraf. Asetilkolin yang dikeluarkan dari satu synaptic vesicle jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Asetilkolin yang keluar dari membran potensial akan menuju ke synaptic cleft yang selanjutnya akan menempel ke asetilkolin reseptor yang ada pada sel otot. Reseptor ini bentuknya diibaratkan seperti gerbang yang ditenagai oleh asetilkolin. Ketika ada asetilkolin yang terperangkap oleh reseptornya, gerbangnya akan terbuka. Dan inilah yang dinamakan neuromuscular junction. Jadi, kesimpulannya, mekanisme biolistrik pada otot yaitu yang pertama, pada sel saraf dan otot. Ketika membran potensial mendapatkan rangsangan, ion Na positif akan masuk ke dalam sel, sehingga akan mencapai nilai ambang dan terjadi depolarisasi. Sedangkan yang kedua pada otot jantung. Ketika membran potensial mendapatkan rangsangan, ion Na positif akan masuk ke dalam sel dan terjadi repolarisasi komplit yang menyebabkan Na negatif masuk kembali ke dalam sel. Lalu terjadi depolarisasi spontan yang mencapai nilai ambang tanpa perlu rangsangan dari luar karena kecepatannya tetap. Mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Let's start it! Otot rangka. Kayak yang bisa kita lihat di gambar, otot rangka ini memperlihatkan
banyak banget serat-serat yang panjang yang berbentuk silindrik. Nah, otot rangka ini letaknya sejajar satu dengan yang lainnya. Otot rangka sendiri berasal dari fusi banyak sel-sel kecil semasa embrio. Karenanya di setiap serat otot itu ada punya banyak inti. Nah, intinya itu terletak di tepi, tepat di bawah sarkolema, dan bebas dari elemen kontraktil. Terus mitokondria yang ada di otot rangka ini terletak di deretan di seluruh serat otot yang berdekatan dengan protein otot yang menggunakan ATP untuk berkontraksi nantinya. Nah, otot rangka ini biasa digolongkan sebagai alat gerak aktif, sementara tulang digolongkan sebagai alat gerak pasif. Beberapa otot rangka ini ada yang bekerja secara sinergistik untuk menghasilkan aktivitas yang sama, sementara otot yang lain itu bekerja secara antagonistik atau tidak bersamaan gitu. Nah, otot-otot yang bekerja untuk menghasilkan satu gerakan yang sama itu disebutnya otot sinergis, sementara otot yang lainnya yang bekerja berlawanan itu disebutnya otot antagonis. Mekanisme kontraktil otot rangka itu tergantung dari protein miosin, aktin, tropomiosin, dan troponin. Nah, otot rangka ini berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian skeleton dan merupakan otot yang bercorak. Struktur Struktur otot rangka, seperti yang bisa kita lihat di gambar, otot rangka ini tersusun dari miofibril yang merupakan elemen kontraktil dari jaringan otot rangka. Nah, miofibril ini punya struktur yang lebih halus yang disebut miofilamen atau filamen. Di otot rangka, filamena ini akan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada filamen tebal, filamen tipis, dan filamen elastin. Nah, filamen-filamen yang ada di otot rangka ini nanti tersusun dalam bentuk sarkomer, dan sarkomernya akan dibatasi oleh 2 garis Z. Nah, pada setiap sarkomer, dia akan tersusun dari 2 jenis pita. Yang pertama ada pita A dan pita I. Pita A atau bisa juga disebut anisotropik tersusun dari protein kontraktil miosin. Protein miosin tersusun oleh miosin. Nah, miosin ini merupakan protein kontraktil otot. Kemudian untuk pita I, dia tersusun oleh aktin, terutama tersusun oleh aktin, yang sama juga merupakan protein kontraktil otot. Nah, pita A, dia akan dibentuk oleh filamen tebal dan sebagian filamen tipis yang membelah. Sedangkan untuk pita I, dia akan tersusun oleh filamen yang lebih tipis tanpa filamen tebal. Kemudian garis Z akan melewati titik tengah pita I. Nah, pada tengah pita A itu, di tengah pita A juga ada daerah yang lebih terang atau disebutnya juga zona H yang dibagi 2 oleh garis M. Nah, tadi miosin yang ada di pita A ini, dia punya struktur lagi, tersusun dari kepala dan ekor. Ketika nanti
otot berkontraksi, kepala miosin ini akan membentuk jembatan silang atau disebut cross bridge. Dan bagian ekornya akan menuju garis M di tengah sarkomer. Kemudian bagian-bagian dari batang miosin ini, dia letaknya itu sejajar, membentuk badan filamen tebal, dan tonjolan kepala miosin dari batang filamen akan tersusun dalam bentuk spiral. Untuk filamen tipis yang tersusun dari aktin, dia tersusun juga dari dua jenis protein regulator, yaitu tropomiosin dan troponin. Untuk molekul aktin sendiri, strukturnya dia tuh seperti ginjal, yang nantinya akan bergabung membentuk satu rantai filamen aktin yang berpilin seperti spiral ganda. Di setiap molekul aktin ini, dia punya tempat aktif, yaitu tempat melekatnya miosin ketika otot berkontraksi nanti. Nah, seperti bisa kita lihat juga ya di gambar, sarkomer-sarkomer yang ada ini, kumpulan sarkomer ini dibungkus sama satu membran yang disebut sarkolema, yang merupakan membran plasma dari serat otot yang membungkus sarkoplasma. Nah, sarkolema ini tersusun dari plasma lema dan membran basalis. Di sarkolema atau di membran ototnya ini, dia punya struktur yang disebut tubulus T atau TT, yang merupakan invaginasi dari sarkolema itu sendiri. Dia fungsinya ini untuk berhubungan dengan daerah di luar serat atau eksternal. Kemudian tubulus T ini dia juga menembus otot secara vertikal. Nah, di tubulus T atau di membran T ini terdapat reseptor dihidropyridin atau yang merupakan voltage gate calcium channel. Di kedua sisi tubulus T ini ada cisterna terminalis, yaitu pelebaran di ujung. Nah, tubulus T dan kedua cisterna terminalis ini nanti strukturnya disebut triad. Kemudian ada juga di membran otot ini, di sarkolema ini, ada yang disebut namanya retikulum sarkoplasma atau RS. Dia merupakan sistem membran intersel yang berisi cairan yang melingkari setiap miofibril. Nah, retikulum sarkoplasma ini berfungsi untuk menyimpan ion Ca+ atau ion kalsium. Di retikulum sarkoplasma juga terekspresi 3 jenis protein. Yang pertama, Ca2-ATPase, kemudian ada reseptor ryanodin atau saluran pelepas ion kalsium, dan kalsequistrin yang merupakan protein pengikat Ca. Di otot rangka, tadi seperti yang sudah disinggung, triad itu adanya di tepi miofibril yang ada di batas pita A dan pita I. Nah, membran TT atau tubulus T ini dan sistem terminalis ini akan dipisahkan oleh suatu celah. Celahnya ini disebut struktur kaki atau junctional fit, yang merupakan saluran pelepas ion kalsium dari reseptor ryanodin. Tambahan penjelasan mengenai filamen tipis yang tersusun oleh protein aktin, troponin, dan tropomiosin. Nah, nantinya di filamen tipis ini protein aktin akan terhubung dengan protein lainnya, membentuk aktin, troponin, tropomiosin yang saat berkontraksi akan berikatan dengan protein miosin. Nah, untuk troponin sendiri, dia ini strukturnya nanti seperti yang kita lihat, dia itu terdiri dari tiga bulatan gitu kan, 3 kepala. Nah, masing-masing kepalanya ini ada yang namanya troponin T yang fungsinya untuk mengikat tropomiosin, ada yang namanya troponin I yang fungsinya untuk menghambat interaksi miosin dengan aktin, dan ada yang namanya troponin C yang fungsinya untuk mengikat ion kalsium ketika otot akan berkontraksi.
Nah, tadi kan sempat disinggung juga filamen yang ada di myofibril ini ada 3, filamen tipis, tebal, dan elastin. Nah, filamen elastin ini nantinya berfungsi untuk menyanggah filamen tebal dan disusun oleh protein titin. Nah, di otot rangka juga dia punya 3 jenis serat yang berbeda. Yang pertama itu ada serat yang disebut slow oxidative, yaitu adalah serat otot yang bekerja lambat yang membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak dalam memasuk energi. Biasanya dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas otot yang memakan waktu lama. Kemudian ada serat otot fast oksidatif. Serat otot fast oksidatif adalah serat otot yang akan bekerja cepat karena energi yang digunakannya itu udah tersedia di dalam otot yang berupa fosfokeratin yang dia tidak membutuhkan oksigen untuk memasoknya, tapi dia jumlahnya itu terbatas sehingga ototnya ini bekerja secara singkat. Yang terakhir itu ada serabut otot fast glikolitik. Serabut otot ini merupakan serabut otot yang bekerja dengan cepat, yang mendapatkan energi tanpa bantuan oksigen, tetapi dengan cara mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, proses pemasukan energinya ini cukup singkat, tetapi dia nggak bisa bertahan lama karena ototnya ini mudah kelelahan akibat produksi asam laktat yang meningkat. Nah, berikut adalah tabel dari perbedaan ketiga jenis karakteristik serabut otot, mulai dari yang slow oxidative fiber, fast oxidative fiber, sampai fast glycolytic fiber. Mekanisme kontraksi otot rangka. Mekanisme kontraksi otot rangka ini dipicu oleh 3 hal. Yang pertama, adanya aksi potensial atau stimulus di syaraf. Yang kedua, adanya ion kalsium di dalam otot. Dan yang ketiga, adanya ATP. Untuk tahapannya, yang pertama, untuk memulai terjadinya kontraksi adalah adanya aksi potensial atau stimulus yang dihantarkan sepanjang syaraf dan berakhir pada membran otot. Nah, kemudian di ujung syaraf, dia akan melepaskan neurotransmitter yang berisi asetilkolin. Asetilkolin akan bekerja pada membran serabut otot untuk membuka gate kalsium. Nah, masuknya ion kalsium dalam jumlah banyak ini akan menyebabkan aksi potensialnya ini menyebar di membran otot. Jadi, pada saat akan dimulainya kontraksi otot rangka, ion kalsium itu akan dilepaskan ke dalam sarkoplasma melalui reseptor ryanodin. Nah, transport ion ini yang melalui membran retikulum sarkoplasma ini diatur oleh 2 molekul. Yang pertama, reseptor ryanodin, yang kedua adalah Ca2+ ATPase. Untuk sinyal pelepasan ion kalsium ini akan diawali dengan adanya depolarisasi membran sarkolema yang dihantarkan oleh tubulus T. Aksi potensial yang meluas di membran ini akan melewati struktur kaki yang ada di daerah triad yang nantinya itu memicu pelepasan ion kalsium ke sarkoplasma di sekitar miofilamen tebal dan tipis. Kemudian ion kalsiumnya ini akan berikatan dengan troponin C dan mengawali ikatan antara aktin dan miosin. Jadi bila ion kalsiumnya ini sudah terikat dengan troponin C, dia akan terjadi perubahan konfigurasi filamen tipis dan tempat aktif pada aktin akan terbuka sehingga aktinnya ini bisa berikatan dengan miosin melalui cross bridge atau jembatan silang. Kemudian kepala miosin yang terdapat enzim ATPase akan menghidrolisis ATP untuk menjadi ADP dan P. Reaksi ini memindahkan energi dari ATP ke kepala miosin sehingga kepala miosin dapat secara spontan berikatan dengan tempat aktif di aktin yang menghasilkan power stroke kontraksi.
Filamen tipis nantinya akan meluncur melewati filamen tebal menuju zona H, sehingga terjadi pemendekan sarkomer dan serat otot. Dan itulah yang membuat otot berkontraksi gitu. Ikatan antara aktin dan miosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah atau disebut sliding filament mechanism. Dan inilah yang disebut kontraksi otot. Nah, pada saat kontraksi otot terjadi pergeseran miofilamen tebal dan tipis serta pemendekan sarkomer dan serat otot, tetapi tidak ada pemendekan miofilamen. Tambahan lagi, untuk terjadinya kontraksi otot yang dibutuhkan itu hanya ion kalsium. Untuk ATP-nya sendiri itu sebenarnya dibutuhkan ketika otot itu akan berelaksasi. Jadi ATP itu dibutuhkan untuk membengkokkan kepala miosin menuju sisi aktif aktin selanjutnya, sehingga sarkomera itu akan semakin memendek, semakin ke tengah gitu. Dan itu yang membuat jadi kontraksi. Tapi untuk kontraksi sendiri dia sebenarnya cuma butuh ion kalsium. Selanjutnya adalah mekanisme relaksasi otot rangka. Nah, pada saat relaksasi otot ini akan terjadi penguraian asetilkolin, sehingga aksi potensialnya itu terhenti. Kemudian, kerja pompa transfer aktif ion kalsium akan memasukkan ion kalsium ke dalam retikulum sarkoplasma, dan saluran pelepas ion kalsiumnya ini yang ada di retikulum sarkoplasma ini akan tertutup. Nah, karena tertutup, maka konsentrasi ion kalsium yang ada di sarkoplasma ini akan turun, yang menyebabkan ikatan ion dengan troponik C ini akan terlepas. Kemudian kompleks tropomyosin troponin akan kembali ke posisi semula dan menutupi tempat aktif yang ada di aktin. Nah, jembatan silangnya otomatis tidak terbentuk sehingga filamen tipis kembali ke tempat semula dan terjadilah relaksi otot. Sekarang kita akan membahas tentang myasthenia gravis. Nah, apa itu myasthenia gravis? Oke, kita lihat dari gambar yang ada di atas dan juga di bawah. Nah, ini merupakan perbedaan antara orang yang normal dan juga orang yang memiliki penyakit myasthenia gravis. Nah, kita lihat orang yang memiliki penyakit myasthenia gravis, maka ia mengalami pelemahan otot-otot. Ini kita lihat bahwa kelopak matanya seperti layu kan. Layu sebelah, yang sebelah sini tidak. Kemudian mulutnya juga. Dan di sini kita lihat bola matanya juga mengalami, otot-otot bola matanya juga mengalami pelemahan. Sedangkan orang yang normal itu tidak mengalami pelemahan otot. Nah, sama seperti gambar yang di atas juga ya. Orang yang memiliki myasthenia gravis, maka ototnya akan mengalami pelemahan. Jadi, jika ditinjau dari bahasa, yaitu bahasa Latin dan Yunani, maka myasthenia artinya adalah kelemahan otot, dan gravis berasal dari kata grave, yang artinya parah. Maka, myasthenia gravis adalah kelemahan otot yang parah. Myasthenia gravis atau pelemahan otot ini disebabkan oleh adanya gangguan autoimun. Gangguan autoimun artinya sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melindungi tubuh kita dari organisme asing justru merusak bagian dari tubuh kita sendiri. Nah, adanya gangguan autoimun ini menyebabkan adanya juga gangguan pada neuromuscular junction atau persambungan atau sinaps pada sel saraf dan juga sel otot. Nah, gangguan neuromuscular junction ini menyebabkan pelemahan otot yang semakin parah dengan adanya aktivitas dan akan membaik dengan adanya istirahat. Nah, maksudnya neuromuscular junction itu apa sih? Oke, kita lihat di gambar ya.
Nah, di gambar ini kita lihat yang bagian berwarna kuning ini merupakan sel saraf. Sel saraf yang bersambungan dengan sel otot. Nah, jadi neuromuskular itu merupakan persambungan antara sel saraf ini yang berwarna kuning dengan sel otot yang berwarna merah. Nah, di sini miastenia gravis itu disebabkan oleh adanya produksi antibodi. Seperti itu. Nah, di sini ya, persambungan ini disebut juga dengan sinaps. Nah, miastenia gravis ini dapat terjadi pada wanita di umur 40 tahun ke bawah dan juga pada laki-laki biasanya pada 60 tahun ke atas. Tapi sebenarnya miastenia gravis ini juga terjadi di semua kalangan, bahkan juga terjadi pada anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi pada miastenia gravis. Tapi di sini saya juga menampilkan gambar penghantaran impuls dari saraf ke sel otot pada orang yang normal sehingga dapat terlihat perbedaan antara penghantaran impuls dari orang yang normal dan juga yang terkena miastenia gravis. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa jika otak kita meminta otot kita untuk berkontraksi, maka akan terdapat potensial aksi pada neuron. Nah, adanya potensial aksi ini menyebabkan kanal-kanal terbuka, sehingga ion kalsium masuk ke dalam sel. Nah, masuknya ion kalsium ke dalam sel ini menyebabkan akson melepaskan neurotransmitter. Neurotransmitter dilepaskan secara eksositosis. Nah, neurotransmitter pada neuromuscular junction ini dinamakan dengan asetilkolin. Jadi, yang titik-titik berwarna merah ini dinamakan dengan asetilkolin. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih bahwa pada daerah sel saraf ini disebut sebagai presinaptik membran, sedangkan pada sel otot ini disebut dengan postsinaptik membran. Nah, setelah asetilkolin keluar dari sel saraf, maka asetilkolin tersebut secara normal maka akan berikatan dengan asetilkolin reseptor. Nih, seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa jika asetilkolin berikatan dengan asetilkolin reseptor, maka kanal akan terbuka. Nah, sehingga ion Na+ akan masuk ke dalam sel otot dan ion K+ akan keluar dari sel otot. Nah, jika Na+ masuk dan K+ keluar, maka ya, dalam otot yang suasana sebelumnya itu negatif, maka akan berubah jadi lebih positif. Hal ini akan menyebabkan depolarisasi. Nah, jika depolarisasi mencapai ambang batas, maka akan terjadi potensial aksi sehingga adanya kontraksi pada sel otot orang yang normal. Nah, jika pada penderita miastenia gravis, sistem imun tubuhnya akan memproduksi antibodi. Di sini antibodinya dinamakan dengan antibodi reseptor asetilkolin. Ini yang berwarna kuning ya. Nah, antibodi ini berikatan dengan postsinaptik membran atau lebih tepatnya berikatan dengan reseptor asetilkolin. Seperti yang kita lihat, keberadaan antibodi ini menghalangi asetilkolin untuk berikatan dengan reseptor, sehingga asetilkolin tidak dapat berstimulasi dengan reseptor yang menyebabkan kanal-kanal tidak terbuka dan tidak adanya kontraksi otot. Maka dari itu, orang pada penderita miastenia gravis semakin banyak ia melakukan gerakan, maka akan semakin lemah ototnya. Ternyata antibodi reseptor asetilkolin tidak hanya menghalangi ikatan antara asetilkolin dengan reseptor asetilkolin, tetapi antibodi ini juga mengaktifkan sistem komplement di neuromuscular junction, di mana aktivasi ini akan menyebabkan rusaknya postsinaptik membran dan juga rusaknya reseptor. Complement activation ini juga
merusak muscle specific kinase dan juga low density lipoprotein receptor related protein 4 atau LRP4, di mana protein ini sangat penting untuk menghasilkan reseptor asetilkolin. Maka dari itu, jika tidak ada lagi yang memproduksi reseptor asetilkolin lama-kelamaan akan berkurang jumlahnya beriringan dengan rusaknya membran pada postsinaptik. Hal inilah yang akan memperparah bagi penderita miastenia gravis. Seorang dengan penderita miastenia gravis biasanya akan mengalami gejala sebagai berikut, yaitu kelemahan otot ekstraokuler yang menyebabkan penglihatan ganda atau disebut dengan diplopia, kemudian lemahnya kelopak mata yang menyebabkan kelopak mata terkulai atau ptosis, kemudian lemahnya gerakan wajah, kemudian kesulitan menelan, kelelahan pada saat mengunyah, kemudian suara cadel, dan juga melakukan gerakan yang berulang-ulang ini dapat menyebabkan kelemahan yang secara terus-menerus. Kemudian ada bernafas menjadi lebih pendek, kemudian gangguan dalam berbicara, dan juga kelemahan pada tangan, jari, kaki, dan juga leher. Intinya pada penderita miastenia gravis ini akan mengalami kelemahan yang semakin parah jika melakukan kegiatan yang terus-menerus dan berulang-ulang, tetapi akan membaik ketika beristirahat. Nah, miastenia gravis juga dapat mengalami kematian apabila pelemahan otot ini terjadi pada sel-sel otot untuk pernafasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang treatment untuk mengurangi efek dari pelemahan otot atau miastenia gravis. Pertama, dengan pemberian inhibitor asetilkolin esterase. Nah, pemberian inhibitor ini menjadi penting karena asetilkolin esterase ini merupakan enzim yang merusak asetilkolin. Sehingga apabila asetilkolin esterase ini dihambat, maka diharapkan asetilkolin akan menjadi semakin banyak dan akan semakin banyak yang berikatan dengan reseptor. Meskipun di reseptor ini masih terdapat antibodi, tentunya jika asetilkolinnya berjumlah lebih banyak, maka kemungkinan asetilkolin untuk berikatan dengan reseptor juga akan lebih banyak. Kemudian yang kedua ada immunosuppression. Ini merupakan treatment dengan menekan produksi antibodi oleh limfosit B, sehingga antibodi yang diproduksi pun akan berkurang. Nah, yang ketiga ada timektomi. Timektomi ini merupakan operasi pengangkatan kelenjar timus. Kenapa kelenjar timus ini diangkat? Karena kita tahu kelenjar timus merupakan kelenjar yang menghasilkan antibodi. Nah, kita tahu di sini ada gangguan antibodi, di mana antibodi ini justru mengganggu kontraksi otot, sehingga timektomi ini dapat mengurangi produksi dari antibodi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah otot polos. Jadi otot polos ini merupakan salah satu dari ketiga otot yang akan dibahas pada bab ini. Di sini terlihat ada dua penampang otot polos ketika fase relaksasi dan fase kontraksi. Di sini ada struktur dari otot polos dan ciri-ciri dari otot polos itu sendiri. Nah, di sini kita yang pertama adalah otot polos itu bentuknya adalah gelendong atau spindle shape. Jadi dia di ujung kedua ujungnya itu meruncing seperti itu. Dan dia mempunyai inti yang ada di tengah. Seharusnya dia punya inti di tengah di sini. Dan bekerja secara involuntary, artinya dia bekerja secara tidak sadar yang diperantarai oleh saraf otonom. Kemudian di otot polos ini mempunyai kemampuan atau karakter yang berbeda dari otot lurik, yaitu mempunyai sedikit myofibril dan sarkomer.
Nah, ini kan dia sarkomernya nih ya. Di sarkomernya, ternyata di otot polos ini mempunyai lebih sedikit sarkomer dan myofibril. Dan dari sarkomernya ini dia tidak berbentuk seperti yang ada di otot lurik. Sarkomer yang ada di otot polos itu dia tidak beraturan bentuknya. Kalau yang di otot lurik itu ya bentuknya simetris dan beraturan. Makanya dia terlihat pita gelap terangnya di otot lurik. Nah, oleh sebab itu otot polos ini disebut non-striated muscle. Artinya dia tidak terlihat pita gelap terangnya. Seperti itu. Dari otot polos itu dia ada yang namanya dense body nih. Dense body ini yang warna hitam. Nah, ini merupakan pengganti dari lempengan Z yang tidak ada di otot polos. Kalau di otot lurik kan ada nih lempengan Z, tapi kalau di otot polos digantikan oleh dense body. Nah, dense body ini dia tidak punya filamen intermediate yang kontraktil. Artinya filamen intermediate ini dia hanya sebagai penyangga dari dense body-nya. Dan dense body ini dia berkaitan dengan atau bertautan dengan sarkolema pada otot polos nih, selubung yang menyelubungi otot polos ini. Dia diikatkan oleh protein attachment plug. Dan dense body ini dia punya yang namanya protein alpha actinin. Saya hapus dulu. Dan dari otot polos dia punya yang namanya retikulum sarkoplasma. Nih, retikulum sarkoplasma ini yang seperti kantung ini nih. Ini adalah retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma dan dia lebih sedikit jumlahnya dibandingkan otot lurik. Kemudian kontraksinya bagaimana? Kontraksinya itu dia lambat. Tapi dia punya sinkronasi. Kenapa? Karena dia dihubungkan, masing-masing otot polos ini dihubungkan dengan yang namanya taut celah atau gap junction. Jadi secara struktur dia dihubungkan dengan gap junction, artinya sinyal listrik ataupun nanti ion-ionnya itu akan dialirkan melalui gap junction yang menyebabkan ketika dia berkontraksi akan membentuk seperti gelombang. Nah, karena dia ini pelan kontraksinya tidak secepat otot lurik, dia lebih sedikit menggunakan energi dan menghindari dengan adanya kelelahan otot. Kemudian dari otot polos ini memiliki ciri-ciri ada 3 filamen. Ada filamen tebal, filamen tipis, dan filamen intermediate. Di filamen tipisnya ada aktin dan tropomyosin. Nah, nggak ada nih yang namanya troponin di filamen tipis pada otot polos. Lalu nanti ion kalsiumnya berikatan dengan siapa? Nanti akan kita bahas. Nah, filamen tebalnya terdiri dari myosin dan filamen intermediate-nya dari vimentin dan desmin protein. Nah, di sini saya sengaja menaruh gambar yang berbeda nih ya. Itu untuk melihat gitu dan membandingkan bagaimana sih kira-kira gambaran dari otot polos itu sebenarnya. Kemudian dia tidak punya troponin nih tadi di aktin filamen dan nggak ada troponin, akhirnya ion kalsium ini akan berikatan dengan yang protein kalmodulin. Jadi kalmodulin ini nanti dia akan mengikat ion kalsium yang nanti akan terjadinya proses kontraksi dan relaksasi. Kemudian di filamen tebal dan filamen tipisnya ini dia berbentuk diagonal, artinya sarkomernya ini dia tidak seperti di otot polos yang tersusun secara teratur tadi ya. Makanya dia disebut non-striated muscle. Jadi sarkomernya ini dia rata-rata nih ya di gambar ini bentuknya ini diagonal. Nih, aktin dan myosinnya. Kemudian dia punya lebih banyak kepala myosin di filamen tebalnya. Kemudian dari tadi nih dense body-nya nih, dense body saya misalkan gambar dense body itu dia keluar nih yang namanya filamen aktinnya. Nah, nanti di tengah-tengahnya itu ada filamen tebalnya atau myosinnya. Nah, nanti filamen dense body-nya ini nih, dense body ini masing-masing dense body ini dihubungkan sama filamen intermediate-nya nih di sini. Seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Jadi selain itu dia punya lagi yang namanya caveole. Jadi caveole ini tuh dia seperti cekungan. Saya balik lagi. Nah, ini dia seperti cekungan ya. Cekungan di sini itu dia fungsinya untuk memperluas daya transport nantinya untuk protein channel, misalkan seperti ion kalsium, protein channel K+ dan Na+, itu dia nanti akan sebagai pompa dari keseimbangan ion-ion yang ada dalam sel dan di luar sel. Kemudian dia ini mempunyai tadi kan punya caveole ya, dan dia ini tidak mempunyai T tubulus seperti yang ada di otot lurik.
Kemudian dia mempunyai struktur yang sedikit neuromuskularnya, artinya dia sistem sarafnya ini tidak terlalu banyak pada di otot polos karena dia bergerak, otot polos ini bergerak bisa dengan sendirinya. Dia bisa berkontraksi sendiri, tapi tetap ada bantuan dan dukungan dari sistem saraf. Nah, ada nih namanya bagian sistem saraf varicositis yang nantinya akan mengeluarkan neurotransmitter kepada junction-junction yang pada otot polos ini dan dihantarkan dan menjadi kontraksi atau relaksasi otot polos. Selanjutnya, dari otot polos ini dia ada dua bagian. Ketika kita ambil suatu organ, misalkan dari usus kita, itu diambil dan di cross section, dibelah secara cross section. Nah, itu ada yang berbeda dari otot polos itu. Ada yang tersusun secara longitudinal dan ada yang tersusun secara sirkular. Nih, bisa dilihat ya perbedaannya, yang longitudinal ini yang di luar dari jaringan otot polos yang pada usus. Nah, yang untuk sirkular nih ada yang di bagian lebih dalamnya yang mengelilingi sel epitel dan jaringan epitel dan jaringan ikat. Nah, tipe dari otot polos itu ada dua, ada yang single cell atau unitary visceral atau visceral smooth muscle, dan kedua ada multi unit. Nah, di sini ada gambar perbedaannya, nanti kita bahas. Yang pertama adalah single unit dulu. Single unit ini dia memiliki gap junction yang cukup banyak, dan dia ini merupakan single unit atau suatu kesatuan. Jadi nih, kalau yang saya lingkarin ya, itu dia gap junctionnya nih. Gap junctionnya nih, dia jadi celahnya tuh sangat sedikit karena dia dihubungkan dengan gap junction yang begitu banyak. Artinya nih sel sarafnya makanya di gambar ini dia cuma ada di bagian tepi kan ya, cuma ada di bagian pinggir dari otot polos single unit atau visceral smooth. Nah, karenanya ketika ada aliran listrik yang masuk itu dikoneksikan oleh gap junction tadi atau celah. Nah, kebanyakan organ ini bergerak secara myogenik. Artinya apa? Myogenik ini karena dia ini bisa berkontraksi sendiri dan sangat sedikit dibantu oleh sel saraf, makanya dia disebut myogenik dengan pacemaker potensial. Makanya otot polos itu disebut potensial pemacu kayak gitu. Biasanya ada di mana? Ada di gastrointestinal, di urogenital, dan saluran pencernaan lainnya. Kemudian yang kedua ini adalah multi unit smooth muscle atau otot polos multi unit. Nah, ini berbeda dengan single unit. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah sedikitnya gap junction. Jadi gap junction ini sedikit. Dan kita bisa lihat jaraknya lumayan cukup jauh ya dari sel otot satu ke sel otot yang lainnya. Dan rata-rata ini diisi oleh saraf-saraf yang mengisinya. Jadi dia ini berfungsinya secara independen. Selanjutnya dia ini disebut neurogenik. Kenapa? Karena nih tadi dia sedikit banget kan ya tentang gap junctionnya, tapi dia lebih banyak sel sarafnya yang memberi informasi atau memberi rangsangan kepada sel otot polos tersebut. Kemudian ada di mana? Ada di iris mata, ada di bronchiolus, dan ada di arektor pili. Jadi kalau arektor pili ini itu ketika kita lagi merinding ataupun kita lagi sedang kedinginan itu biasanya bulu rambut kita itu tegak ke atas ya. Nah, ini otot polos ini yang menegakkan folikel rambut kita tegak ke atas. Nah, selanjutnya ada mekanisme dari kontraksi otot polos. Yang pertama dimulai dari ion kalsium yang masuk ke sitosol. Jadi ion kalsium yang ada di extracellular fluid ini nantinya akan masuk melalui protein channel yang ada pada membran sel. Dimasukinnya kenapa? Karena ada tegangan potensial yang terjadinya depolarisasi dan ada reseptor dari protein channel itu menangkap ion kalsium. Akhirnya kalsium masuk, dan kalsium ini juga berisi di sitosol itu karena keluarnya dari retikulum sarkoplasma. Nah, dari retikulum sarkoplasma ini dia kenapa bisa keluar? Karena ada yang namanya IP3 atau inositol trifosfat. Inositol trifosfat ini dia ketika bertemu reseptor di membran retikulum sarkoplasma, dia menyebabkan ion kalsium ini keluar menuju sitosol. Nah, semakin konsentrasi kalsium ini bertambah pada sitosol, dia berikatan dengan yang namanya kalmodulin. Nih, dia berikatan dengan kalmodulin, dia membentuk kalmodulin kompleks. Nah, ketika kalsium kalmodulinnya ini dia sudah terbentuk, ada nih yang sebelumnya ada enzim
myosin light chain kinase. Yang kita singkat tuh MLCK ini tidak aktif nih. Nah, setelah kalsium kalmodulinnya ini terbentuk, yang tadinya MLCK ini inaktif menjadi aktif. Nah, menjadi aktif nih. Udah menjadi aktif, dia merangsang untuk myosin itu aktif menjadi myosinnya itu aktif menjadi aktif myosin atepase. Jadi dia sudah mengaktifasi si myosinnya ini supaya aktif dan nantinya akan berikatan dengan aktin. Jadi untuk terjadinya kontraksi nanti ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu adalah tahap cross bridge contraction. Jadi ketika kepala myosin ini, nanti dia, misalkan saya gambar seperti ini ya. Ini ada kepala myosin, tadinya ini dia berikatan dengan aktin. Nah, ini aktinnya misalkan. Nah, di sini ada ADP. ADP-nya di sini ada fosfat anorganiknya ya. Jadi ketika dia sudah berikatan seperti ini, dia nantinya akan terjadi fosforilasi. Artinya fosfatnya ini dia nanti akan rilis. Nah, jadi ADP-nya saja. Nah, ketika fosfatnya ini akan rilis, jadi nanti ikatan ini akan semakin kuat aktin dan myosinnya. Ketika sudah semakin kuat, dia ini nanti akan memasuki tahap yang kedua, yaitu adalah power stroke. Jadi power stroke ini, tadi kan dia ADP sudah rilis ya. Ion fosfatnya fosfat anorganiknya sudah rilis. Kemudian nanti gantian, ADP-nya ini yang ikut rilis juga. Jadi ADP-nya rilis, itu dia menjauhi dari myosin, kepala myosin, dan sisa myosinnya saja gitu. Nah, nanti ketika ADP-nya rilis, dia akan bergerak. Jadi bengkok seperti ini. Tapi dia masih menempel ya. Nah, ini dia masih menempel. Dia bergerak. Jadi aktinnya ini bergerak ke arah sana. Seperti itu. Nah, ini disebutnya power stroke. Oke, saya hapus dulu. Selanjutnya nanti masuk ke tahap yang ketiga. Masuk yang tahap ketiga itu nanti adalah fase relaksasinya. Nah, tadi ketika sudah bergeser aktinnya ke arah sana, itu terjadi tadi nih aktif myosin atepase ya ketika berikatan dengan aktin dan menyebabkan kontraksi pada otot atau increase muscle tension. Kemudian ada yang namanya mekanisme relaksasi. Jadi mekanisme relaksasi ini ketika dimulainya konsentrasi kalsium pada sitosol mulai berkurang. Tadi kan ketika masuk itu dia terjadi depolarisasi ya. Nah, ini mulai turun terjadinya repolarisasi. Nah, ion kalsium ini mulai keluar nih dari sitosol. Ada yang menuju extracellular fluid, ada yang masuk lagi ke ke sarkoplasma reticulum. Nah, dengan dianya ion kalsiumnya ini keluar atau masuk lagi ke retikulum sarkoplasma, dia juga tidak berikatan pastinya dengan kalmodulin. Jadi kalmodulin kompleksnya ini dia pecah jadi kalmodulin bebas dengan ion kalsium. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh nantinya pengontrolan myosin fosfatase. Jadi myosin fosfatase ini nanti dibentuk oleh yang namanya ROA sama GTP. Jadi ketika myosin fosfatasenya ini meningkat, dia ini nanti yang MLCK tadi, yang myosin light chain kinase ini mulai menurun dan menyebabkan myosin yang tadinya aktif menjadi inaktif myosin. Jadi dalam proses relaksasinya tadi kan berarti terakhir itu gambarnya seperti ini ya. Ini adalah kepala myosin, dia sudah tertarik seperti ini ya. Nah, ketika ATP-nya itu datang, berikatan nih ke kepala myosin, dia ini berubah bentuknya. Jadi dia turun nantinya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Ini misalkan aktinnya, ini kepala myosinnya mulai turun. Jadi dia udah mulai nggak nempel. Seperti itu. Tapi ATP-nya masih nempel. Selanjutnya, ketika sudah ATP-nya menempel, sudah tidak menempel pada aktin, itu nanti dari ATP-nya itu akan terhidrolisis. Jadi kepala myosinnya ini kan tadi sudah lepas ya. Sudah lepas dengan aktin. Nah, nanti dia yang tadinya bentuknya awalnya seperti ini, yang sudah tidak menempel, dia ini berubah menjadi seperti lurus kembali. Nah, seperti ini. Nah, karena myosin fosfatasenya sudah meningkat dan menyebabkan inaktif myosin, jadinya akan terjadi decrease muscle tension atau fase relaksasi pada otot polos. Nah, ini gabungan dari fase kontraksi dan relaksasi. Tadi ini ada tahap awalnya
tap voltage gated, jadi gerbang ion channel kalsium yang disebabkan oleh tegangan dengan potensial aksi, kemudian terjadi depolarisasi. Kalsium ini berikatan dengan kalmodulin membentuk kalsium kalmodulin kompleks yang merangsang MLCK ini aktif dan membentuk miosin aktif, yang nantinya miosin aktif ini akan terjadinya atau menyebabkan kontraksi pada otot polos. Kemudian semakin banyaknya konsentrasi kalsium ini diatur oleh sel menghasilkan yang dibantu oleh nitrit oksida, GTPG, serta CEGMP ini membentuk MLCP, yang artinya myosin light chain fosfatase tadi, yang mengubah yang mengubah myosin aktif berubah menjadi myosin yang tidak aktif, dan akhirnya dia tidak berikatan lagi. Dan akhirnya terjadi proses yang namanya relaksasi. Kemudian ini adalah grafiknya. Jadi kalau otot polos itu dia tadi disebut pacemaker karena dia bisa berkontraksi secara sendiri. Nah, ini dia makanya dibuat seperti ini. Dia tidak datar grafiknya. Jadi dia dimulai secara langsung meningkat. Nah, ketika sudah melewati batas ambang itu terjadi depolarisasi yang menyebabkan potensial aksi dan terjadi depolarisasi. Itu untuk pacemaker potensial. Nah, ada lagi yang namanya slow wave potensial. Sini akan dibahas. Jadi slow wave potensial atau basic electrical rhythm atau BR itu disebabkan karena aktivitas pompa pada natrium dan kalium. Jadi ada dua nih, ada slow wave nantinya nih yang ini, dan ada yang spike potensial nih, yang ini nih, potensial spike. Oke, dari slow wave dulu. Dari slow wave ini fungsinya apa? Jadi fungsinya ini nanti ketika ada di gerak peristaltik pada usus, itu merupakan salah satu contoh slow wave potensial, dan di spike potensial. Jadi slow wave potensial ini dia atau BER, dia ini merupakan depolarisasi secara spontan di gastrointestinal. Dan fase restingnya nih, jadi fase resting yang di bawah, jadi fase resting ini dia fase relaksasinya itu di bawah batas ambang minus 60 sampai minus 50. Jadi batas ambang ini minus 40. Kemudian slow wave ini dia bukan merupakan potensial aksi karena dia tidak melewati batas minus 40. Kemudian diinisiasi oleh sel kajal. Nah, kalau untuk yang spike potensial ini dia karena grafiknya ini dia melewati batas ambang dan dipicu oleh hormon dan oleh sistem saraf yang lain kayak hormon norepinefrin ataupun saraf simpatik, dan akhirnya terjadi spike potensial, terjadi depolarisasi, lalu terjadi repolarisasi, kemudian terjadi penurunan kembali dan hiperpolarisasi. Nah, di sini ada keterangan semakin tinggi amplitudo, jadi batas tertinggi dari puncak sampai batas ambang itu jaraknya berapa. Jika semakin tinggi amplitudo, semakin potensial aksi semakin tinggi, yang menyebabkan gerak atau motilitas pada sel otot polos itu semakin tahan lama atau semakin bagus atau semakin istilahnya semakin kuat seperti itu. Lanjut ke topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme kontraksi dan relaksasi otot jantung. Sel otot jantung memiliki morfologi dan karakter yang berbeda dengan sel otot rangka, di mana sel-sel otot jantung atau yang biasa kita kenal dengan sel miosit memiliki bentuk yang lebih pendek serta bercabang. Pada gambar bisa dilihat percabangan-percabangannya sangat banyak sekali. Kemudian inti sel hanya satu saja di tengah, berbeda seperti sel otot rangka yang inti selnya banyak. Kemudian, salah satu ciri khas dari sel otot jantung yaitu memiliki dis interkalar. Di sini dis interkalarnya yang saya lingkarin merah. Apabila diperbesar, ini adalah bentuk dari dis interkalar. Jadi sepanjang ini adalah dis interkalar. Nah, apa itu dis interkalar? Dis interkalar adalah percabangan yang menghubungkan serat otot jantung satu dengan serat otot jantung yang lain. Nah, kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung, di mana kontraksi sel otot jantung terjadi secara ritmik atau berkala karena adanya impuls yang dibangkitkan oleh sel jantung itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan autoritmisitas. Nah,
Jika potensial aksi pada rangka terjadi bila ada rangsangan dari luar, maka pada membran sel otot jantung berbeda, karena membran sel otot jantung potensial aksinya dapat terjadi tanpa adanya rangsangan sekalipun. Khusus sel otot jantung tidak memiliki potensial sel istirahat. Itulah mengapa jantung tetap bisa berdenyut meskipun tidak mendapatkan rangsang melalui saraf. Nah, selanjutnya adalah jantung terdiri dari 3 tipe otot jantung utama, yaitu yang pertama adalah otot atrium. Ini dia otot atrium. Nah, yang kedua adalah otot ventricle di bawah sini. Kemudian ada otot eksitatorik. Untuk otot atrium dan juga otot ventricle, mekanisme kontraksinya sama dengan mekanisme kontraksi pada otot rangka. Yang berbeda hanya durasinya, di mana durasi mekanisme kontraksi otot atrium dan juga otot ventricle lebih lama dibandingkan durasi mekanisme kontraksi otot rangka. Nah, sementara itu, otot eksitatorik berfungsi untuk melepas muatan listrik dalam bentuk aksi potensial. Selain itu, ada juga pada gambar di samping, kalian bisa lihat, itu ada SA node atau sinus atrium node. Nah, sinus atrium node ini dilambangkan sama gambar yang kuning ini, kuning kecil, itu adalah pacemaker atau pacu jantung alami. Kemudian ada juga atrioventricular node atau AV node. Ini dia yang warna pink kecil. Ini. Nah, itu adalah jalur tunggal sinyal listrik dari atrium ke ventricle. Aksi potensial akan menyebar dari satu sel otot jantung ke sel otot jantung yang lain melalui gap junction yang ada di dis interkalar. Mari kita lihat pada gambar representatif di slide. Nah, mana sih yang namanya dis interkalar? Nah, ini dia dis interkalar. Ini dis interkalar yang saya lingkarin merah. Kemudian pada gambar sebelah kanan yang ini. Sepanjang celah ini namanya dis interkalar. Nah, pada dis interkalar itu terdapat gap junction yang fungsinya menyalurkan informasi. Ya, pada interval tertentu di sepanjang dis interkalar terdapat membran yang saling berhadapan. Ini dia membran yang saling berhadapan antara sel 1 dan sel 2 yang membentuk gap junction dan fungsinya sebagai jalur komunikasi antar sel. Nah, komunikasi di sini bentuknya apa? Bentuknya adalah aksi potensial. Ini dia yang warna biru. Gitu. Jadi, nantinya aksi potensial dari sel otot jantung 1 akan menyebar ke sel otot jantung lainnya melalui gap junction. Gitu. Nah, pada sel otot jantung, aksi potensial ditimbulkan oleh 2 macam channel. Yang pertama adalah fast natrium channel atau fast sodium channel. Yang kedua adalah low calcium channel. Yang fast berarti proses melalui channel tersebut cepat, kemudian yang low berarti lambat. Gambar representatif lain agar lebih memudahkan dalam memahami proses penyampaian komunikasi antar sel otot jantung. Ini dia gap junction channelnya lebih jelas di sini. Ini warna panah kuning adalah aksi potensial dan celah ini adalah dis interkalar. Gitu. Baik, teman-teman bisa diperhatikan pada slide PowerPoint ini terdapat grafik mekanisme potensial aksi sel kontraktil jantung di mana terdapat fase 0, fase 1, 2, fase 3, dan juga fase 4. Nah, apa yang terjadi di fase 0? Di fase 0 ini terjadi yang namanya polarisasi, di mana grafik menunjukkan keadaan di dalam sel atau intrasel itu negatif. Nah, di sini kira-kira minus 90 mV. Nah, keadaan ini relatif stabil di titik terendah karena tidak ada stimulus apapun yang diterima atau tidak ada rangsangan yang masuk. Nah, pada saat ini sebenarnya belum ada channel yang terbuka atau semua channel masih tertutup ya, teman-teman. Nah, barulah saat adanya rangsang yang diterima, nanti si fast natrium channel itu akan terbuka. Nah, terbukanya fast natrium channel ini sendiri akan memicu adanya influx natrium atau masuknya ion natrium ke dalam intrasel.
dan membuat kondisi yang awal intrasel tadi negatif lama-lama akan naik atau semakin positif bahkan sampai ke positif 20 mV. Proses yang terjadi antara fase 0 sampai ke fase 1 di sini ini dinamakan depolarisasi karena adanya ion natrium yang masuk gitu. Nah, lalu apa yang terjadi di fase 1? Nah, di fase 1 ini terjadi tadi fase natrium channel yang sudah terbuka perlahan-lahan akan tertutup di fase 1 ini sehingga muatan positif intrasel akan sedikit berkurang. Makanya grafik di sini mulai turun sampai di fase kedua. Apa yang terjadi di fase kedua yaitu low calcium channel terbuka dan fast kalium channel masih tutup. Sehingga yang terjadi adalah ada pasokan yang masuk berupa ion positif dari ekstrasel menuju intrasel, sedangkan tidak ada yang dari intrasel keluar karena si fast kalium channelnya masih tertutup kan. Yang terjadi karena ini tadi mulai turun atau mulai negatif kan, dari fase 1 mulai negatif. Nah, tapi dari ekstrasel ada ion positif yang masuk sehingga membuat muatannya stabil lagi dan grafiknya pun landai seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kondisi plate gitu ya, muatannya stabil. Nah, nanti di fase ketiga yang terjadi adalah low calcium channel mulai tertutup ya, ini dia. Low calcium channelnya mulai tertutup dan slow kalium channel terbuka. Apa maksudnya? Nah, berarti pasokan kalsium atau ion positif dari luar kan sudah terhenti ya. Sudah terhenti, sedangkan ion positif dari dalam keluar sehingga memicu keadaan menjadi lebih negatif secara signifikan gitu kan. Hingga mencapai titik fase keempat, yaitu adalah fase resting potential. Nah, dari fase keempat ini nanti akan kembali lagi ke fase 0, berlanjut ke fase 1, 2, dan juga 3, dan seterusnya. Baik teman-teman, bahasan selanjutnya yaitu adalah bahasan inti, yaitu mekanisme kontraksi dan relaksasi otot jantung. Nah, pada slide itu telah ditampilkan tahapan-tahapan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot jantung. Teman-teman bisa baca, namun untuk lebih jelasnya, saya akan langsung menuju ke ke skema atau ke gambar representatif sehingga kita bisa memahaminya lebih dalam gitu. Nah, yang pertama saya mulai dari mekanisme kontraksi terlebih dahulu. Mekanisme kontraksi dimulai dari adanya aksi potensial yang nantinya akan memicu terbukanya gerbang kalsium atau calcium channel sehingga membuat kalsium atau ion kalsium dapat masuk dari ekstrasel menuju ke intrasel. Masuknya ion kalsium dari ekstrasel ke intrasel akan mengaktifasi ryanodin reseptor channel pada membran retikulum sarkoplasma sehingga memicu keluarnya ion kalsium pada retikulum sarkoplasma menuju ke sarkoplasma. Nah, ion kalsium yang telah keluar tadi akan berikatan dengan troponin nantinya. Nah, ikatan antara kalsium atau ion kalsium dengan troponin inilah yang akan menginisiasi terjadinya kontraksi atau memicu terjadinya kontraksi. Gitu. Jadi urutannya aksi potensial membuka gerbang kalsium, kemudian kalsium ekstrasel masuk ke intrasel yang nantinya mengaktifasi ryanodin reseptor channel di membran retikulum sarkoplasmik yang akan memicu kalsium di retikulum sarkoplasmik sendiri keluar menuju sarkoplasma, kemudian berikatan dengan troponin dan akan memicu terjadinya kontraksi seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan mekanisme relaksasi? Mekanisme relaksasi ini sendiri diawali dengan terlepasnya ikatan kalsium dengan troponin. Nah, di sini kalsiumnya sudah terlepas. Kalsium ini ada yang masuk lagi ke retikulum sarkoplasma, ada juga yang langsung keluar ke ekstrasel. Nah, yang masuk ke retikulum sarkoplasma ini dibantu dengan pompa kalsium ATPase gitu. Nah, yang keluar langsung ke
ekstrasel nanti akan bertukar dengan natrium dari ekstrasel sehingga kalsiumnya keluar dan natriumnya masuk. Gitu. Untuk menjaga keseimbangan elektrolit antara cairan intrasel dengan ekstrasel, maka natrium yang tadi masuk, ini kan masuk nih, masuk akan dipompa kembali keluar dengan pompa natrium kalium ATPase itu ya, sehingga menyebabkan natrium keluar kembali sedangkan kalium di ekstrasel masuk ke dalam sel. Proses relaksasi tersebut akan berlangsung sampai ada lagi aksi potensial yang baru. Selanjutnya yaitu mekanisme pengaturan saraf simpatis terhadap kontraksi otot jantung. Saraf simpatis pada jantung berperan meningkatkan aktivitas jantung, baik dalam meningkatkan detak jantung maupun dalam meningkatkan kekuatan dan volume jantung untuk memompa. Nah, impuls yang dikirim saraf simpatis sendiri menuju ke jantung akan menyebabkan yang pertama, efek kronotropik yaitu peningkatan detak jantung. Yang kedua, efek dromotropik yaitu kecepatan transmisi pada jaringan konduktif jantung. Dan yang terakhir, efek inotropik yaitu kekuatan kontraksi jantung. Nah, saraf simpatif juga mempersyarafi atrium termasuk nodus sinoatrial atau SA nodes dan nodus atrioventrikular atau AV nodes dan secara dominan mempersyarafi ventrikel. Simpatis adalah untuk meningkatkan laju depolarisasi sehingga ambang dapat dicapai lebih cepat. Nah, saraf simpatis dapat mengeluarkan norepinefrin yang akan membuat ujung saraf simpatis menutup gerbang K+ dan membuka gerbang Na+. Dengan penurunan jumlah ion K+ yang meninggalkan sel, intrasel menjadi lebih positif dibandingkan ekstrasel sehingga menciptakan efek depolarisasi. Nah, pergeseran ke ambang yang lebih cepat di bawah pengaruh simpatis ini memungkinkan aksi potensial menjadi lebih sering terjadi sehingga dapat meningkatkan kecepatan jantung. Nah, simulasi simpatis pada AV nodes atau nodus atrioventrikular mengurangi penundaan nodus atrioventrikular dengan meningkatkan kecepatan hantaran. Nah, agar lebih mudah memahami, di sini disajikan grafik. Nah, saraf simpatis berefek pada naiknya grafik secara signifikan dalam waktu yang cepat sehingga terjadilah di sini depolarisasi. Nah, di sini grafiknya sangat curam ya, karena sangat signifikan waktunya yang ditempuh hanyalah beberapa detik saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena saraf simpatis sendiri itu bisa mengeluarkan neurotransmitter yang saya sebutkan tadi yaitu norepinefrin, di mana norepinefrin akan membuat ujung saraf simpatis menutup gerbang ion K+ dan membuka gerbang ion Na+. Jadi nanti ion K+ itu dalam sel tidak bisa keluar karena gerbangnya sudah tertutup. Sementara ion Na+ dari luar akan tetap masuk karena gerbang Na+ masih tetap terbuka. Nah, yang terjadi kondisi di dalam sel akan sangat-sangat positif dan menyebabkan grafik naik secara signifikan dan terjadi depolarisasi. Gitu, sehingga pada ambang tertentu yaitu plus 40 terjadi potensial aksi yang dapat mempercepat kerja atau kontraksi otot jantung. Seperti itu ya, teman-teman. Motor end plate atau neuromuscularis junction adalah sinapsis kimiawi yang dibentuk oleh kontak antara neuron motorik dan serat otot. Di neuromuscular junction inilah neuron motorik mampu mengirimkan sinyal kepada serat otot dan menyebabkan kontraksi otot. Motor end plate ini merupakan sinapsi kimia yang spesial, di mana syaraf motorik presimpatik bertemu dengan membran postsimpatik dari otot rangka. Susunan, diferensiasi, dan fungsi motor end plate ini memerlukan interaksi yang tepat di antara syaraf dan sel otot. Struktur motor end plate memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu presinaptik atau pre-junctional yang mengandung vesikel sinaptik yang berisi asetilkolin dan mitokondria. Yang kedua, celah sinaptik mengandung lamina basalis di mana enzim asetilkolinserase memiliki peran untuk menghidrolisis asetilkolin bebas.
Yang ketiga, postsinaptik atau postjunctional, yang bentuknya terlipat yang disebut dengan secondary folds. Lipatan ini akan meningkatkan luas permukaan area postsinaptik. Nah, reseptor asetilkolin nikotinik ini terkonsentrasi di area lipatan dan voltage gates sodium kanal atau VGSC. Nah, di sini ada gambar cabang syaraf dan juga otot. Nah, cabang akhir dari syaraf motor ini membentuk kompleks syaraf terminal yang bentuknya itu invaginate ke serat otot rangka. Nah, masing-masing syaraf motor yang menuju serat otot kehilangan lapisan myelin dan membuat kontak dengan satu serat otot untuk membentuk motor end plate. Nah, motor end plate ini dirancang untuk mengirimkan impuls listrik dari syaraf terminal ke otot rangka melalui transmitter kimia, yaitu asetilkolin. Selanjutnya adalah impuls transmisi motor end plate. Nah, kita mulai dari sini, nomor 1. Ketika potensial aksi dalam neuron motorik mencapai terminal akson, nah kemudian potensial aksi ini memicu pembukaan saluran kalsium melalui voltage gate dan selanjutnya kalsium ini akan masuk ke dalam terminal button, yang ini. Kemudian, kalsium memicu pelepasan asetilkolin melalui eksositosis dari sebagian vesikula. Selanjutnya, di nomor 4 ini, asetilkolin berdifusi melintasi ruang yang memisahkan syaraf dan sel otot dan berikatan dengan reseptor nikotinik ini yang salurannya itu memiliki ion yang berpagar ligan. Nah, setelah mengikat asetilkolin, mereka terbuka untuk memungkinkan natrium memasuki sel dan mendepolarisasi membran sel, sehingga menghasilkan potensi end plate. Nah, lanjut di nomor 6. Potensial aksi dihasilkan dalam sel otot hanya ketika potensial end plate mencapai ambang yang diperlukan untuk mengaktifkan natrium melalui voltage gate yang terletak di luar end plate pada membran yang berdekatan. Saat diaktifkan, saluran-saluran ini memungkinkan masuknya natrium lebih cepat. Lalu terjadi depolarisasi lebih lanjut dan akhirnya mengembalikan polaritas membran sel. Selanjutnya, pada nomor 8, entri natrium yang dihasilkan mengurangi potensi ambang batas dan memulai potensial aksi. Setelah dihasilkan, potensial aksi ini menyebar seperti gelombang yang disebarkan ke seluruh serat otot dan mengalir jauh ke dalam serat melalui tubulus T untuk mencapai retikulum sarkoplasma. Namun pada gambar ini tidak terlihat tubulus T-nya. Pada nomor 9 ini, asetilkolin kemudian dihancurkan oleh asetilkolin serase yang merupakan enzim yang terletak pada membran motor end plate, sehingga menghentikan respons sel otot. Pada dasarnya, enzim menghentikan aktivasi sinaptik dan memberi waktu otot untuk rileks, dan dengan demikian mencegah kontraksi terus-menerus yang akan menyebabkan kejang otot.